Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Syekhina wa karam Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin alladzi ja'ala al-jannata darajata hazzan lil 'abidin wal qurbata lil 'arifin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kun ma'allah. Fa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ila Allah. Wa qala aidan jadidu imanakum bi kasrati qawli la ilaha illallah. Wa qala ulama iza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur ma za yuqimuka fi. Allahumma iftah lana bi butuil arifin. Allahumma iftah lana bi butuil arifin. Allahumma iftah lana bi butuil arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul Mukarram wal Muhtaram Syekhuna Mursyiduna Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Wasilatun bainana wa bainallah, yang sama-sama kita agungkan, kita muliakan, yang sama-sama kita harapkan keberkahan dan karamahnya dari beliau, dan kita harapkan juga mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai murid beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati kepada para masyaihil kiram, para kesepuhan, para asatidz, wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, wabil khusus kepada Ketua LDTKN Kecamatan Cilengsi beserta jajarannya, dan para ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya ya rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, ya alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, senantiasa bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka acara khidmah amaliyah dan khidmah ilmiah manaqib Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu dan manaqib Sayyidi Syekh Sahibul Wafat Tajul Arifin. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita semuanya dari masing-masing rumah ke masjid yang mulia ini dijadikan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah kepada baginda alam Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Safar. Barusan kita sudah menyimak Manqobah ke-24. Kala itu di masa Syekh Abdul Qadir Jailani ada musibah yang luar biasa, yaitu adanya musibah penyakit taun. Bahkan yang meninggal dunianya itu setiap harinya hampir ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang meninggal dunia. Ini persis mungkin kayak beberapa tahun yang lalu ya, kita ada musibah virus corona, hampir sama seperti itu ya. Nah, pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan arahan bahwa barang siapa yang meminum air madrasahku maka akan sembuh dari segala penyakitnya. Qadarullah, orang yang meminum air madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu disembuhkan penyakitnya. Maaf, sebelumnya
rumput dulu ya, makan rumput. Nah, pada saat itu rumputnya kehabisan Pak. Akhirnya diarahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani untuk meminum air madrasah, sehingga semua orang yang kena penyakit taun itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ini ada salah satu isyarah tentang masalah penyakit yang mematikan yang mampu disembuhkan dengan rumput dan air. Dan ini di zaman ini kita pun dianjurkan oleh Pangersabah Anom, orang yang punya penyakit, baik itu penyakit zohir maupun penyakit batin, kita tabarukan. Bila mana kita mengadakan manakib, diadakan makanan dan minuman. Makanan itu diibaratkan sebagai rumput. Maka ketika kita menghadiri manakib, oleh Pangersabah Anom itu diwajibkan ibu bapak untuk makan walaupun hanya sesuap. Ya, jangan tidak makan. Kalau kita mengadakan manakib dikasih makanan, maka wajib kita untuk memakannya, tabarukan agar kita disembuhkan segala penyakit zohir dan batin. Bahkan kalau di Suryalaya itu ya kita lihat Pak, ya antrian di dapur ya. Mereka lebih baik makan antri daripada langsung ke warung. Mereka paham betul karomah barokah gurunya, sehingga mereka berani untuk istilahnya berdesak-desakan, sobar demi untuk menyicipi sesuap nasi yang sudah disediakan oleh guru mursyidnya. Maka itu pun kita sama, di mana kita berada di Suryalaya manakiban, seharusnya kita untuk bisa mengikuti mereka untuk mendapatkan keberkahan daripada Pangersabah Anom. Sama seperti kita manakiban di manapun berada, ada makanan wajib kita makan. Itu seperti rumput zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, makanan ini terbatas, kadang habis. Maka ada air. Nah, air pun sama. Seperti halnya kita manakiban menyediakan air seperti halnya di sini, bahkan di Suryalaya itu hampir semua mimbarnya itu penuh dengan air minum. Mereka paham betul Pak, keberkahan karomah daripada air manakib itu mampu memberikan kesembuhan dari segala penyakit zohir maupun batin. Maka sama halnya kita ketika kita mengadakan manakib, panitia atau pemangku manakib menyediakan minuman yang disediakan di sini di gelas, kalau bisa dihabiskan, jangan disisakan. Ya, kalau disisakan mubazir Pak, akhirnya minuman itu kita tidak minum dan dibuang sia-sia. Itu penuh berkah, penuh dengan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Perlu ibu bapak pahami, ketika kita mengadakan manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, di dalam kitab Bahjatul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata begini Pak, bi ayyi makanin kana kuri'a manakibi ini yahduru ilaihi. Apabila di tempat itu dibacakan manakibku, dibacakan kisah-kisah hidupku, maka aku akan hadir di tempat tersebut. Mudah-mudahan hari ini pun, malam ini pun Syekh Abdul Qadir Jailani hadir menyaksikan kita, ya, memantau kita, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai muridnya. Sebagaimana Mankobah bulan kemarin, ya, Mankobah ke-40, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani diberi buku catatan untuk menulis murid-muridnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita pun tercatat murid beliau yang nanti sampai hari kiamat, bahkan ini masih jauh, mudah-mudahan kita diakui oleh murid beliau. Kenapa? Karena kita tersambung sadannya kepada beliau melalui daripada guru mursyid kita Pangersabah Anom. Mudah-mudahan kita diakui sebagai murid Pangersabah Anom, hakikatnya diakui sebagai muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruhu. Ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah. Ada isyarah batiniyah Pak. Dalam mankobah tadi isyarah batiniyahnya apa? Zikir jahar dan zikir khafi. Rumput itu diibaratkan zikir jahar. Air itu diibaratkan zikir khafi.
rumput terbatas, zikir jahar pun terbatas. Kita zikir jahar itu minimal 165 kali. Lebih banyak lebih baik, kata Pangarsa Anom. Terbatas waktunya, hanya dilaksanakan minimal 5 waktu sehari. Kalau Bapak mau ngamalin malamnya boleh, habis duha boleh, bebas. Minimalnya 5 waktu sehari. Dan ada zikir khofi. Zikir khofi ibarat air yang tidak ada batasnya. Air yang ada di dalam tanah itu tidak ada batasnya. Air laut tidak ada batasnya. Sama seperti halnya zikir khofi, maka itu pun tidak terbatas. 24 jam kita diusahakan untuk senantiasa hati kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa fungsinya zikir jahar dan zikir khofi? Sebagaimana dalam manqobah tadi, yaitu mampu mengobati penyakit yang mematikan. Penyakit yang mematikan pada saat itu penyakit zohir, Pak, penyakit taun. Nah, penyakit batin yang mematikan adalah goflah, lupa kepada Allah. Orang yang berani maksiat itu akibat goflah, Pak, benar. Kalau hatinya mampu mengingat Allah, hatinya mampu merasa diawasi oleh Allah, berani nggak dia bermaksiat? Tidak akan berani. Maka Pangarsa Abah Ano memberikan alat, memberikan obat, yaitu zikir jahar dan zikir khofi, agar kita mampu menghilangkan penyakit yang mematikan itu. Diantaranya adalah penyakit goflah. Penyakit goflah inilah nanti yang membahayakan. Orang berani maksiat karena goflah. Orang lagi ibadah saja, kita sholat, hati kita nggak ingat Allah, zohirnya doang yang sholat, itu akibat goflah. Ya, maka dengan secara istiqomah kita mengamalkan zikir jahar dan zikir khofi, diantaranya adalah mampu menghilangkan penyakit yang namanya goflah. Goflah itu, Pak, jarang orang menganggap sebagai penyakit, bahkan jarang orang yang menganggap sebagai dosa. Lupa kepada Allah itu dosa, Pak. Mana dalilnya? Tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang dibacakan oleh qori kita. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, kata Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, dan janganlah engkau kufur kepadaku. Kufur itu adalah orang yang tidak ingat kepada Allah. Mana dalilnya? Dalam hadis qudsi. Kalau Bapak Ibu ikut talqin di Suryalaya, di Masjidul Asror, Pangarsa Kiai Haji Sandisi kalau memberikan talqin itu suka mengucapkan, mengkalamkan firman Allah dalam hadis qudsinya, Iza zakartani syakartani, wa iza nasaitani kapartani. Apabila engkau ingat kepadaku, engkau telah bersyukur kepadaku, kata Allah. Dan apabila engkau lupa kepadaku, engkau telah kufur kepadaku. Itu hadis qudsinya, Pak. Jadi lupa kepada Allah itu sudah kufur kita. Kufur apa namanya? Kufur nikmat. Banyak sekali kita melakukan dosa yang tidak disadari, diantaranya adalah kufur nikmat. Kufur nikmat yang paling sering, hampir 24 jam, adalah goflah. Maka untuk meminimalisir dosa kufur nikmat itu, Pangarsa Abah Anom sudah memberikan zikir khofi. Kata Pangarsa Abah Anom mengatakan, apabila putus sambungkan lagi, apabila lupa ingatkan lagi. Itu agar senantiasa setiap detiknya, setiap hembusan napas, kita mampu selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, Syekh Ibnu Athaillah berkalam di dalam hikmah ke-83, Iza arata an ta'rifa qadraka indahu,
apabila engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, panjur maza yuqimuka fihi, maka perhatikanlah di dalam bagian apa Allah menempatkan kepada engkau. Jadi kalau kita ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah, Pak, maka koreksi diri kita. Apakah hati kita lebih intens mengingat Allah, lebih banyak menjalankan ibadah, lebih banyak menjalankan ketaatan, atau sebaliknya, lebih banyak goplahnya, lebih banyak maksiatnya, lebih jauh dari ibadah? Maka kedudukan itu mampu kita ketahui, oh berarti kita jauh sekali dengan Allah. Namun sebaliknya, kalau kita mampu hatinya selalu mengingat Allah, hatinya mampu selalu hadir mengingat Allah, ibadahnya tidak pernah ditinggalkan, walaupun sedang usaha pagi sampai sore, sore sampai malam, johornya nggak ketinggalan, asarnya nggak ketinggalan, zikirnya juga nggak ketinggalan, kedudukan bapak ibu itu berarti sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita ketahui, dan ini mampu kita ketahui apabila kita ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah, maka perhatikanlah kehidupan kita sehari-hari, apakah kita lebih banyak menjalankan ketaatan kepada Allah atau kita malah jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama diantara dalam kitab Iqazul Himam karya Imam Ibnu Ajibah, ada 7 tingkatan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hamba ini tingkatannya orang beribadahnya tingkatan rogibin, atau abidin, atau muridin, atau salikin, atau wasilin, atau arifin, atau muqarrabin? Ada 7 tingkatan, Pak. Nah, kita dalam posisi mana nih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Rogibin adalah orang yang beribadah kepada Allah, tetapi tujuan ibadahnya adalah dunia. Rogibin itu orang yang hubu dunia, apa-apa tujuannya untuk dunia, zikirnya untuk dunia, sholawatnya untuk dunia. Sholat duha biar rezeki lancar, baca zikir khotaman biar bisa kaya raya, khotamannya untuk bisa kaya raya, ya, zikir jaharnya biar supaya lunas utang. Itu berarti orang bertoriko tapi makomnya masih rogibin, tingkatan yang paling terendah, Pak. Nah, ini bahayanya rogibin, Pak. Kata sabda baginda Nabi mengatakan dalam kitab Sir Asrar, man talabad dunya bi amalil akhirah fala nasibalahum fil akhirah. Barang siapa yang menuntut dunia dengan amal-amal akhirat, maka dia tidak akan mendapatkan bagian apapun nanti di akhirat. Nauzubillah. Jadi mulailah kita belajar saat ini untuk senantiasa menerapkan apa yang dalam tawajuh kita, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Hanya Allah yang dituju, keridhaan Allah yang kita tuntut, yang kita cari, bukan dunianya, melainkan sang pemilik dunia. Mungkin dulu kita begitu, sebelum belajar thariqah, zikirnya untuk supaya kaya raya. Zaman dulu pernah ada tuh, ingin kaya raya, sholawatin, ya. Ingin punya rumah, sholawatin. Ingin punya mobil, sholawatin. Itu dulu ada yang begitu, ya. Tapi sekarang kita mulai meningkatkan, itu namanya makom syariat. Naik kita ke dalam makom tarekat, mulai menaikkan posisi dari rogibin kepada tingkatan kedua, namanya abidin. Abidin itu adalah orang yang beribadah kepada Allah, tujuannya sudah bukan dunia lagi, Pak, tetapi apa? Ingin bisa masuk surga, ingin supaya terhindar dari neraka, ingin supaya banyak pahala, ingin supaya dapat bidadari, istana, dan lain-lain. Itu namanya abidin. Orang beribadah tujuannya belum ke Allah, tapi sudah pertengahan, dunia sudah tidak mau. Yang mau dia adalah keselamatan di akhirat. Ini bagus bagi orang yang sudah meningkatkan kualitas dari makom rogibin, ya. Nah, kita pun
harus mulai meningkatkan yang ketiga. Yang abidin ini bagus bagi ahli syariat, bagi orang yang mulai istiqomah di dalam ibadahnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi memberikan memberikan satu upah-upah atau istilahnya hadiah-hadiah. Karena Pak, kita ibadah ini bermula dari orang yang malas, benar ya? Orang yang nggak senang ibadah mulanya. Dulu zaman Rasulullah, untuk masuk Islam saja, untuk mau jihad saja, itu diembel-embeli dengan bidadari, Pak. Diembel-embeli dengan istana, dengan surga. Akhirnya yang tidak mau jihad, mau jihad. Yang tadinya tidak mau sholat ke masjid, mau sholat ke masjid. Yang tadinya orang kafir masuk Islam. Seperti itulah Pak. Seperti halnya kita punya anak, tarbiyah, mendidik anak agar dia mau nurut sama orang tua. Nggak langsung Pak, orang tua itu menyuruh orang tua kalau nggak dikasih upah. Suruh ke warung nih, anak kecil umur 5 tahun. Kalau nggak dikasih jajan, mau nggak dia? Nggak akan mau, Pak. Ya. Tapi kalau di ML-ML, Dek, beli gula ya ke warung, beli kopi ke warung, nanti Bapak kasih uang jajan 5.000. Wah, semangat Pak itu anak kecil. Langsung berangkat. Wajar nggak? Wajar, karena dia masih dalam rangka tarbiyah, dalam rangka pendidikan. Ini anak kecil ini kalau sudah dewasa Pak, sudah balik, apalagi sudah kerja, kita suruh ke warung, lalu anak dewasa ini minta upah, masih pantas nggak? Sudah nggak pantas. Kenapa? Karena dia sudah dewasa, apalagi sudah kerja, apalagi sudah rumah tangga. Kita masih mengharapkan upah dari orang tua, itu namanya anak dewasa tapi sifatnya kekanak-kanakan. Maka banyak orang beribadah pun sama, yaitu orang yang sudah istiqomah tapi jiwanya kekanak-kanakan. Apa? Orang yang beribadah masih mengharapkan pahala. Orang beribadah masih mengharapkan surga. Orang beribadah masih mengharapkan segala sesuatu selain Allah. Itu namanya abidin. Abidin adalah orang yang sudah dewasa tapi masih jiwanya kekanak-kanakan. Karena sudah tidak layak lagi. Nah, naiklah ke tingkatan ketiga, namanya muridin. Muridin ini Pak, tujuan ibadahnya bukan lagi dunia, bukan lagi akhirat. Dia mau dimasukkan ke neraka pun nggak masalah. Yang penting ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muridin ini adalah orang yang sudah menerapkan yang tawajuh itu Pak, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Jadi muridin ini adalah orang yang sudah punya cita-cita ibadahnya ingin mengenal Allah, ingin bisa sampai kepada Allah, bukan hanya surganya, tapi saya ingin sampai, ingin mengenal sang pemilik surga. Saya ingin sampai, ingin mengenal sang pemilik neraka. Saya takut itu bukan karena nerakanya, tapi takut karena murkanya. Saya yang diharapkan itu bukan surganya, melainkan sang pemilik surganya. Itu namanya muridin. Orang yang sudah berkehendak berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah bimbingan seorang mursyid, tahtari ayati arifin billah, yaitu dia berada di bawah bimbingan seorang mursyid. Nah, kita alhamdulillah orang yang sudah mendapatkan bimbingan zikir, sudah masuk ke dalam thariqah, itu adalah muridin. Kita ini muridin Pak, orang yang sudah belajar untuk tidak lagi tujuan dunia, tidak lagi tujuan akhirat, melainkan Allah lah yang kita tuju. Ya, kita sedang muridin ini. Nah, tingkatan yang keempat namanya salikin.
Nah, salikin ini adalah orang yang sudah berjalan, sudah mengikuti arahan bimbingan seorang mursyid. Sami'na wa ta'na. Kata Pangarsa Bahanam, amalkan zikir khotaman manakiban. Nah, kita sudah belajar istiqomah nih, mengamalkan zikir khotaman manakiban. Lalu kita sudah mulai menapaki makom-makom ruhani, Pak. Makomnya diantaranya apa? Sudah mampu taubat setiap waktu, ya. Lalu mampu sabar ketika menghadapi ujian-ujian hidup. Orang yang bertorikoh itu, Pak, tidak akan lepas daripada ujian. Sebetulnya bukan orang bertorikoh saja, orang bertorikoh, tidak bertorikoh, ujian pasti ada, benar, ya. Cuman bedanya orang bertorikoh dengan tidak bertorikoh, ketika diujinya, kalau orang bertorikoh itu diuji untuk mampu dia naik dari makom ke makom, Pak, agar dia sudah bisa menjadi orang-orang pilihan yang disebut dengan makom khas, akan masuk ke dalam kategori ahlullah, yaitu orang-orang yang akan dijadikan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pun termasuk ke dalam kategori ahlullah, ya. Nah, jadi makom salikin ini orang yang sudah menapaki makom taubat, makom sobar, lalu makom syukur, ya. Diberi ujian dia sabar. Lebih hebat lagi makom syukur, Pak. Makom syukur itu adalah kalau dia bersyukur karena kaya, kalau bersyukur dia karena sehat, itu wajar. Dia mampu syukur dalam kemiskinan, mampu syukur dalam penuh dengan ujian dan sebagainya. Ini orang yang hebat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, maka nanti nikmatnya akan ditambah lagi oleh Allah. Tapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, artinya kupur, selalu keluh kesah, diberi ujian keluh kesah, diberi miskin keluh kesah, ya, maka ajab Allah itu sangatlah pedih, Pak. Maka wajar kalau kita banyak masalah hidup, tetapi hidup ini masalahnya tidak pernah selesai-selesai, tidak pernah ada jalan keluarnya. Mungkin kita selalu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berkeluh kesah itulah adalah orang yang tidak menerima takdir Allah, tidak ridho dengan takdirnya, ya. Nah, dari makom taubat, makom sabar, makom syukur, lalu nanti naik ke dalam makom waro. Waro itu adalah orang yang apik, ya. Mungkin dulu Bapak usaha istilahnya tidak mengenal hal haram, tapi sekarang belajar untuk mengenal hal haram. Jadi usaha itu, Pak, nggak cukup halal, Pak, tapi yang dicari adalah keberkahan. Saya pernah ditanya oleh salah satu ikhwan, Pak Ustadz, saya ingin belajar usaha. Saya pinjam ke teman nggak dikasih, ke saudara apalagi. Satu-satunya jalan, kata dia, saya mau pinjam di Bank Emok. Jadi mau usaha, modalnya pinjam di Bank Emok. Kata dia, ini gimana? Halal atau haram usahanya? Saya jawab, yang haramnya itu prosesnya, Pak. Proses dia mendapatkan rezeki itu haram, karena riba. Adapun uangnya, jatiyah uangnya itu halal. Jadi boleh usaha dengan pinjam dipinjol, halal. Tapi pertanyaannya bukan halal saja, Pak. Yang dicari itu berkah. Berkah itu ziyadatul khair. Banyak orang usaha memang halal, tapi dari usahanya itu, istilah orang Sunda megawai capek teka pakai, capek gawena, tapi hasilnya Pak. Banyak gak usaha kita nih, dari pagi sampai sore dagang, nggak untung-untung, yang ada buntung. Kenapa? Mungkin Bapak uang modalnya itu diambil dari pinjol, ya. Kecuali gini,
Kalau haram dua-duanya, haram prosesnya, haram uangnya, itu pencurian. Hasil nyuri itu haram jatiyahnya, haram dari prosesnya. Tapi kalau uang pinjol itu haram secara prosesnya, tapi uangnya itu halal. Cuma halal saja nggak bisa menjamin itu usaha jadi lancar. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan, karena prosesnya menjadi prosesnya karena haram. Nah, orang yang sudah belajar thariqah itu, di dalam salik itu dia sudah mulai itu menghilangkan usaha-usaha yang tidak diridhoi oleh Allah, di antaranya uang dari hasil pinjol, pinjaman online atau pinjaman apapun yang ada mengandung ribawi. Nah, dari makom wara naik nanti ke dalam makom zuhud. Nah, makom zuhud ini adalah perkara yang halal pun dia mulai mengurangi, Pak. Contoh, makan yang biasanya sehari 2 piring, dia kurangi menjadi 1 piring. Yang biasanya tiap hari makan, mulai belajar puasa. Itu orang yang zuhud tuh. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia secara keseluruhan, tapi dia menggunakan dunia seperlunya. Ya. Bukan berarti dia harus miskin, zuhud itu bukan. Tapi dia perlu dunia itu keperluan kebutuhannya, dan tidak ada di dalam hatinya zuhud itu, kecintaannya tidak ada sama sekali. Dia tidak menjadikan dunia itu sebagai cita-cita, bahkan apapun ketika orang yang membutuhkannya dia mampu membantunya. Kemarin saya mengisi salah satu majelis manakib di daerah Ciputat. Ada salah satu ikhwan, Pak, senior dari zaman Pangersa Abah Anom. Ini Abah Anom saking zuhudnya, Pak. Beliau punya masalah utang piutang. Ditagih oleh salah satu bank. Pada saat itu ditagih hari Senin, kata beliau. Utangnya itu 100 juta. Zaman Pangersa Abah Anom, Pak. Kalau nggak salah beliau cerita tahun 94. Beliau bingung mencari uang 100 juta, Pak. Zaman dulu itu gede, Pak. Mungkin 1 miliar kali zaman dulu itu, tahun 94. Utangnya ini 100 juta ke bank, karena nggak bisa ngebayar. Akhirnya dia sowanlah ke Pangersa Abah Anom. Ketika datang ke Pangersa Abah Anom, dia mau cerita, Pak. Mau cerita tentang masalah jalan keluarnya ini gimana. Tentang masalah saya ditagih oleh bank, hari Senin ditagih. Pada saat beliau ke rumah, ke madrasah Abah, Assalamualaikum Abah. Itu Abah, Pak, belum sempat dia menceritakan kebaban besen. Dulu rumah Pangersa Kiai Haji Baban itu di atas, Pak, dekat Makbaro. Ini ikhwan, Abah saya mau cerita kebaban saja, katanya. Enggak, Abah, ini kebaban saja, kata Abah itu. Akhirnya dia dalam hatinya, saya belum sempat cerita. Tapi kok saya disuruh ke rumah Kiai Haji Baban. Akhirnya dia naik ke rumah Kiai Haji Baban. Ketemulah dengan Pangersa Kiai Haji Baban. Lalu pas dibuka pintu, Pak Haji, katanya, ini ditungguin dari hari Sabtu, katanya. Ini Abah nitipin uang 100 juta untuk Bapak Haji, katanya. Itu, Pak, luar biasanya, Pak, karomah guru mursyidnya. Padahal kejadiannya itu hari Senin, Pak. Abah sudah nitip uangnya itu hari Sabtu sebelum kejadian ditagih oleh bank. Bayangkan, Pak, itu guru mursyid kita Pangersa Abah Anom sudah mengetahui problem ikhwan, problem muridnya. Sebelum curhat, Abah sudah menyediakan uang 100 juta untuk melunasi utang-utangnya di bank. Tahun zaman dulu, Pak, Abah ngasih satu ikhwan 100 juta zaman dulu itu. Begitu juhudnya Pangersa Abah Anom. Jadi dunia itu bagi Abah bukanlah satu kebanggaan. Dan saya banyak mendapatkan cerita-cerita ini, Pak, dari beberapa ikhwan. Bukan satu orang, ada yang dikasih 10 juta, ada yang dikasih 50 juta. Cerita dari zaman dulu. Abah itu kalau punya dunia nggak pernah disimpan. Bahkan dikasih-kasihkan kepada ikhwan-ikhwan yang membutuhkannya. Begitulah, Pak, orang yang zuhud itu dunianya sudah tidak jadikan di dalam hatinya, melainkan ada di tangannya. Nanti dari makom zuhud naik kepada makom tawakal.
makom paling puncak adalah makom ridho. Ya, makanya dalam thariqah itu yang dicari adalah makom ridho. Karena kalau kita sudah naik di dalam makom ridho, Pak, itu sudah naik di dalam tingkatan nafsu yang ke-6, maaf, yang ke-5, amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah. Berarti yang ke-5. Kesananya mardiyah, kesananya lagi kamilah. Jadi tingkatan nafsu radiyah itu adalah orang yang sudah ridho dengan kehendak Allah, dengan takdir-takdir Allah. Ya contoh Bapak, diberi ujian hidup, diberi miskin, diberi sakit, itu Bapak hatinya ridho kepada Allah. Tidak pernah berkeluh kesah. Itu tanda kalau Bapak mampu seperti itu, dalam miskin hidupnya nyaman, dalam banyak penyakit hidupnya nyaman, hatinya tentram, hatinya tenang, itu berarti Bapak sudah ada dalam makom ridho. Nah, orang yang berada di dalam makom ridho ini, Pak, ibadahnya ini walaupun sedikit, itu oleh Allah dilipat gandakan. Ya. Allah berkata, maaf, hadis Nabi mengatakan man rodiya barang siapa yang ridho, ya, dengan sedikitnya rezeki, maka Allah ridho dengan sedikitnya amal. Ini hadis Nabi, Pak. Jadi barang siapa yang ridho kepada Allah dengan sedikitnya rezeki, artinya sedikitnya rezeki itu mungkin saja dimiskinkan, mungkin saja diberi penyakit, mungkin saja banyak masalah, maka Allah ridho kepadanya dengan sedikitnya amal, walaupun Bapak tidak banyak amalnya. Bisa jadi kekasih Allah, Pak. Orang yang sudah dalam makom ridho itu bisa menjadi waliullah. Ada salah satu kisah di dalam kitab Tazkiratul Aulia. Ada seorang ahli ibadah, Pak, 70 tahun di dalam gua, nggak pernah kemana-mana ibadah. Siangnya dipakai puasa, malamnya dipakai ibadah, nggak pernah berhenti selama 70 tahun. Tidak lama beliau bermimpi. Di dalam mimpinya itu beliau akan disatukan di dalam surga yang sangat indah dengan satu wanita janda pengembala kambing. Jadi derajat beliau ibadah 70 tahun, siang dipakai puasa, malamnya dipakai ibadah itu, disatukan dengan satu wanita yang hanya pengembala kambing, Pak. Ini si ahli ibadah nih kaget. Kok bisa ibadah yang saya jalani selama puluhan tahun disatukan dengan pengembala kambing? Maka panjang ceritanya, paginya dia bangun, lalu dia mendapatkan tanda-tandanya. Pada saat itu katanya wanita ini berada di belakang bukit yang saat ini engkau dipakai untuk bertapa. Maka paginya dia cari, Pak, wanita ini. Pada saat itu mereka melihat, seorang ahli ibadah ini melihat banyak sekali pengembala kambing, tapi semuanya pria. Hanya satu-satunya wanita. Lalu dia berkata, oh mungkin ini nih. Akhirnya dia selidiki, Pak, selama 3 hari. Untuk apa? Untuk mengetahui amal ibadah apa yang dia lakukan, sehingga derajat itu sama seperti apa yang dijalani ibadah selama 70 tahun. Maka 3 hari dia lihat, Pak, malamnya dia tidur, siangnya pagi-pagi sudah jalan untuk mengembala kambing, besoknya lagi malamnya tidur. Gak kelihatan tahajudnya, gak kelihatan ibadahnya. Siangnya sama, gak ibadah juga, artinya bukan ibadah yang sunah-sunahnya, dia wajibnya saja. Malamnya masih sama, tidur, siangnya masih kembali. Akhirnya 3 hari itu dia pantau, dia langsung bertanya, wahai wanita, saya mau bertanya kepada engkau, amal ibadah apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau laki-laki bertanya kepada aku tentang itu? Aku bermimpi bahwa aku nanti akan dipersatukan dengan engkau di surga. Aku ini beribadah selama 70 tahun. Dan engkau, aku lihat 3 hari kamu tidak banyak ibadahnya. Aku heran, apa amalmu? Lalu wanita ini menjawab, Pak, wahai laki-laki, aku tidak banyak beramal. Siang aku mengembala kambing, malamnya aku tidur karena kelelahan. Hanya saja aku, apabila aku diberi sakit oleh Allah,
aku tidak pernah meminta kepada Allah untuk disembuhkan. Apabila aku kepanasan ketika saat aku mengembala kambing, aku tidak pernah sedikit pun meminta kepada Allah untuk minta diteduhkan. Dan dalam keadaan aku ini miskin, aku tidak pernah seucap pun meminta kepada Allah untuk dikayakan. Aku ridho dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, derajat ridho oleh Allah dijadikan seorang waliullah. Orang yang tidak pernah berkeluh kesah, orang yang tidak banyak meminta. Dia apapun yang diberikan oleh Allah, dia terima. Seperti itulah ketika kita ingin mendapatkan derajat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, mulai belajar untuk tidak banyak meminta kepada Allah. Doa itu adalah permintaan, Pak, bagi makom syariat. Tapi bagi makom thariqah, doa itu bukan permintaan, melainkan itu ubudiyah, ibadah, perintah Allah dan sudah Rasulullah. Adapun isi daripada doa itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti doa dalam duha, ya, doa meminta rezeki, itu kita kembalikan kepada Allah. Adapun saya berdoa itu semata untuk menunjukkan kehambaan, bahwa aku ini hamba yang butuh kepada Allah. Aku berdoa bukan meminta, melainkan aku menunaikan hak-hak aku sebagai hamba. Hamba itu adalah orang yang butuh kepada Allah. Maka kita pun jangan sampai tidak butuh kepada Allah. Orang sombong namanya. Jadi kenapa orang yang berdoa itu dikatakan sombong? Karena dia tidak merasa butuh kepada Allah. Jadi perbedaan doa antara makom syariat dengan doa dari makom ahli tarekat. Makanya di Suryalaya itu, kalau Bapak perhatikan, doanya nggak banyak-banyak. Ya. Nggak, banyak, sampai selebar nggak ada. Bahkan dalam doa Qudul Juman juga cuma doa ayat baiat. Apakah boleh ditambahkan? Boleh. Ya, pengarsa Bahanom itu membolehkan untuk menambah doanya, tetapi jangan sampai menambah mengurangi daripada amalan-amalan yang lainnya. Zikir khotaman manakibah itu tidak boleh ditambah dengan tawasul yang lain, tidak boleh ditambah dengan amalan yang lain, karena itu sudah merusak. Pengarsa Bahanom pernah membuat maklumat, Pak, tahun 95. Beliau pernah berkalam, barang siapa yang menambah, mengurangi merekayasa amaliyah Abah, maka Abah tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Abah mungkin melepaskan dirinya sebagai mursyidnya. Kenapa? Karena dia tidak mau diatur. Ya, makanya Pak, dalam belajar thariqah itu betul-betul kita harus sami'na wa atokna kepada guru. Kalau pengarsa Abah Anom mengatakan A, kita ikutin A. Kata pengarsa Abah Anom B, kita ikutin B. Bahkan sekecil apapun, Pak. Ya, salah satu contoh di Suryalaya itu ada sholat sambil duduk, Pak. Ya, ada 4 sholat sambil duduk itu. Ba'diyah Isya. Kenapa tadi saya nggak ikut Ba'diyah Isya berduduk? Karena ini masjid umum. Kalau di masjid yang khusus Ikhwan, Majlis Isya, itu pasti kita menjalankan untuk sambil duduk. Karena itu tabaruk. Pengarsa Abah Anom menjalankan sambil duduk, mendapatkan itu dari pengarsa Abah Sepuh. Abah Sepuh mendapatkan sholat sambil duduk itu dari pengarsa Syekh Tolha. Terus tersambung kepada Syekh Ja'far Shadiq. Nah, ini sholat sambil duduk ini namanya tabarukan, Pak. Bukan dilihat daripada hukum fikihnya. Kalau diambil daripada hukum fikihnya, memang sholat sambil duduk orang yang mampu itu sholat sunnah boleh, cuman pahalanya setengah. Tapi yang tadi saya sampaikan, ikhwan itu sudah tidak melihat kepada pahala. Yang dia lihat adalah gurunya, hidmahnya, adabnya. Ya. Fakhidmatu rijali sababul wisoli lil mawal mawali, kata Syekh Ibnu Ajibah. Berkhidmahnya kita kepada seorang waliullah, seorang rijalullah, seorang mursyidullah, itu mempercepat wusul kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak melihat pahala pada saat itu. Yang kita lihat adalah guru menjalankannya, kita pun menjalankannya. Di antaranya telah Ba'diyah Isya, lalu ada sholat sunnah Ba'diyah Zuhur, Pak. Ba'diyah Zuhur itu 4 rakaat. Yang 2 rakaat pertama itu berdiri, yang 2 rakaat pertama itu duduk. Nah, itu jarang dilakukan kalau yang itu. Biasanya kalau kita manakib di siang hari, di pagi, biasanya habis sholat Ba'diyah langsung kita lebih halal ya. Nah, yang ketiga adalah sholat sunnah Ba'diyah maghrib. Setelah kita amaliyah maghrib, itu namanya syukur nikmat, li syukri nikmat, itu sambil duduk. Yang terakhir ya, kan sholat sunnah
ba'da subuh itu kan banyak. Di setelah sholat, setelah zikir khotaman itu ada awabin 6 rakaat, sholat sunnah taubat 2 rakaat, sholat sunnah biru walidain 2 rakaat, sholat sunat lihibjil iman 2 rakaat, dan sholat sunat lisyukri nikmat. Itu yang terakhir, itu sambil duduk. Dan yang keempat, sholat sunnah lidapil bala subuh. Setelah qobliyah subuh, ya, lalu sholat sunnah lagi itu lidapil bala sambil duduk itu. Lalu nanti qomat sholat subuh. Makanya kalau kita ke Suryalaya itu ada yang sambil duduk, ada yang enggak. Itu yang duduk dia tahu ilmunya, dia tahu informasinya. Yang berdiri dia nggak tahu informasinya. Saya pun mendapatkan informasi ini langsung dari almarhum Kiai Haji Baban. Ketika upgrading di Masjid Baitul Ikhlas di Bogor, beliau menyampaikan itu. Beliau pernah bertanya kepada pengarsa Abah Anom, Abah kenapa sholat ini sambil duduk? Yang lain enggak. Padahal Abah waktu itu sehat. Ya. Abah jawabannya apa? Kata pengarsa Abah, ban duka tuh. Tidak tahu atuh. Abah juga ngikutin Abah sepuh. Abah juga pernah bertanya kepada pengarsa Abah sepuh. Abah sepuh jawabannya apa? Tidak tahu. Abah juga mengikuti Syekh Tolhah. Begitu Pak. Jadi adab seorang mursyid, seorang murid itu tidak mau cari dalil yang konkret. Dalilnya adalah guru mursyidnya. Ketika guru mursyidnya mengamalkannya, kita pun ikut mengamalkannya. Itu salah satu contoh kecil Pak. Itu namanya kita mencari ridho. Ridho guru, ridho Allah. Ya. Jadi dalam kitab tafsir Al-Qusairiyah Pak, menafsirkan Al-Quran surat ayat ini nih Pak, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah pemerintah pemimpin di antara kalian. Ulul amri di dalam tafsir Al-Qusairiyah itu adalah Asy-Syaikhul Mursyid. Ulul amri alal murid, ya. Pemerintah pemimpin bagi murid, Asy-Syaikhul Mursyid. Itu guru mursyidnya. Jadi kita ini ulul amrinya pengarsa Abah Anom Pak. Amalan-amalannya ikutin apa yang diperintahkan oleh Abah Anom, DKM-nya. Jangan sampai kita mengikuti daripada yang lain. Kalau Bapak ingin mampu menapaki makom rohani ini menuju makom yang berikutnya, yaitu apa yang berikutnya? Makom yang keempat, yang kelima, Rogibin, Abidin, Muridin, Salikin. Nah, kelima namanya Wasilin. Wasilin adalah orang yang sudah mampu sampai, mampu wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makom ma'rifatul af'al. Jadi wasilin ini murid sudah wusul kepada Allah, tapi wusul dalam tingkatan yang pertama, yaitu ma'rifatul af'al. Ma'rifatul af'al itu ibu bapak mampu mengenal kepada semua ini adalah kehendak Allah, ini adalah af'al Allah, ini adalah perbuatan Allah, ini adalah takdir Allah. Maka bapak ibu kalau sudah naik ke dalam ma'rifatul af'al, itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati Pak. Efektif sekali. Saya sering sekali ini menyampaikan di beberapa majelis manaqib. Ma'rifatul af'al itu bapak ibu tuh mampu memahami bahwa ini semuanya perbuatan Allah. Kalau bapak sudah memahami ini adalah perbuatan Allah, maka bapak ibu tidak akan ada riya, tidak akan ada ujub, tidak akan ada sombong. Kenapa? Karena dia merasa tidak berbuat. Tidak akan ada bangga, ini saya yang bersedekah. Dia paham yang menggerakkan dia bersedekah siapa Pak? Bapak nih menggerakkan bersedekah, manaqib nih tadi nih, ngasih makanan, ngasih minuman. Yang menggerakkan siapa? Kalau kita paham itu, kira-kira ada ujub nggak buat diri kita? Ya kan ada Pak. Ujub itu karena merasa diri yang beramal. Ria itu muncul karena dia merasa diri yang beramal. Tapi kalau Bapak mampu memahami ma'rifatul af'al bahwa ini adalah semua perbuatan Allah, kita beramal ibadah, kita sholat, kita tahajud, kita sodako, tidak akan ada ujub riya. Kenapa? Karena tidak merasa beramal. Maka hilanglah keakuan.
Tidak akan ada aku yang beramal, aku yang hebat, aku yang pintar, aku yang kaya. Tidak akan ada itu, Pak. Jadi munculnya ujub, ria, iri, dengki, takabur itu karena merasa diri ada, merasa diri beramal. Nah ini Pak, kalau kita mampu menapaki makom torikoh ini, naik ke dalam makom wasirin saja itu sudah hebat, Pak. Hilang tuh penyakit-penyakitnya. Tidak akan ada iri. Iri itu kan benci, tidak senang dengan kenikmatan orang lain. Orang yang iri itu dia tidak mampu memahami tentang takdir Allah. Karena ini sebuah takdir Allah, semuanya ini adalah perbuatan Allah, dikehendaki oleh Allah. Maka kalau kita sudah mampu ke sana, insya Allah kita tidak akan ada iri. Suuzon pun tidak akan ada. Nah inilah yang disebut dengan kenapa zikir mampu bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati, karena ini zikir kalau sudah naik ke dalam ma'rifatul af'al saja itu sudah bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati yang sangat efektif. Asal Bapak sudah mampu memahami ini adalah la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Lalu kalau kita memahami tentang la fa'ila illallah, tidak ada perbuatan kecuali Allah, maka semua ini pun adalah kehendak Allah, Pak. Jadi kehendak Allah ini ada dua. Ada pertanyaan, yang maksiat, yang zina, yang membunuh, itu kehendak siapa, Pak? Kehendak Allah semuanya. Semuanya kehendak Allah. Cuma kehendak Allah ini ada dua, Pak. Ada kehendak Allah yang diridhoi oleh Allah, ada kehendak Allah yang dimurkai oleh Allah. Kehendak Allah yang diridhoi oleh Allah adalah ketaatan. Kehendak Allah yang dimurkai oleh Allah adalah kemaksiatan. Ini semuanya kita mendapatkan ini, semuanya ditakdirkan, Pak. Ditakdirkan semuanya. Ada ditakdirkan orang celaka, ada ditakdirkan orang selamat. Ada ditakdirkan masuk surga, ada ditakdirkan masuk neraka. Pertanyaannya, kita tahu nggak takdir kita masuk neraka atau masuk surga? Tahu nggak, Pak? Nggak tahu kan? Maka ahli sunnah wal jamaah, tiga ahli sunnah wal jamaah ada yang disebut dengan istilah likulli syai'in alamatun. Segala sesuatu itu ada tanda, ada cirinya. Tandanya orang yang selamat dia taat kepada Allah. Tandanya orang celaka dia selalu maksiat kepada Allah. Tinggal Bapak buat tanda itu. Bapak mau celaka atau mau selamat, tinggal itu pilih. Kalau Bapak mau selamat, bikin tanda-tanda yang bagus. Kalau Bapak mau celaka, bikin tanda-tanda yang buruk, tinggal begitu saja. Karena kita manusia punya akal, punya pilihan. Maka itulah orang yang bisa naik ke dalam ma'rifatul af'al, dia sudah mampu menapaki segala sesuatu ini ada perbuatan Allah, la fa'ila illallah. Nah, ini zikir hobinya akan hidup, Pak. Zikir hobinya akan hidup. Hati yang selalu mengingat Allah itu, nanti yang diingat itu bukan hanya asma'nya. Kan selama ini kita berzikir itu yang ingat adalah lafaz, ismuzat, benar ya? Itu baru sebatas memanggil-manggil, Pak. Baru sebatas memanggil-manggil ibu, bukan seperti itu. Tapi kalau sudah kepada ma'rifatul af'al, Bapak mampu memahami bahwa ini adalah aku. Ketika hatinya hidup mengingat Allah, maka dia sadar. Jadi zikir ini harus sampai ke dalam makom kesadaran, Pak. Kalau tidak mampu naik ke dalam makom kesadaran, ini bertorikoh lama pun tidak akan banyak efek yang positif. Jadi zikir ini harus tembus ke dalam makom kesadaran. Jadi makom pertama adalah menyebut, makom kedua adalah mengingat, makom ketiga adalah menyadari, merasakan. Itu zikir tuh, Pak, seperti itu. Ini oleh perintah pengersa Abah, Pak. Diperintahkan oleh pengersa Abah Anom. Abah Anom mengatakan, tembuskan zikirnya dari ucap ke hati, dari hati ke rasa. Rasa itu adalah makom kesadaran. Sadari bahwa aku ini dihidupkan oleh Allah untuk beribadah. Maka ketika aku melakukan kemaksiatan, aku sudah zolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya makom sadar, Pak. Ya. Kalau Bapak dikasih uang sama orang tua, ya, mau dipakai mau dipakai maksiat, orang yang sadar itu nggak berani, benar. Ini uang dari orang tua saya, nggak mungkin saya gunakan untuk maksiat. Dia karena sadar ini uang dari orang tuanya, dia gunakan untuk hal yang bermanfaat, yang mengandung ibadah, yang pahalanya ngalir kepada orang tuanya. Itu makom sadar namanya.
Maka zikir pun harus seperti itu. Jadi kalau makom zikir sudah makom naik ke dalam makom kesadaran, merasakan betul bahwa ini adalah perbuatan Allah, ketika hati mengingat Allah, maka mata pun ini adalah titipan Allah, maka telinga pun adalah titipan Allah, maka mulut pun titipan Allah, semua ini anggota tubuh titipan Allah. Orang yang mampu memahami, menyadari semua titipan Allah, maka dia akan mampu menjaga matanya dari kemaksiatan, menjaga telinganya dari kemaksiatan, menjaga mulutnya dari kemaksiatan, menjaga hatinya dari segala penyakit. Itu makom sadar, Pak. Makanya dalam tingkatan zikir itu yang terakhir itu namanya makom sidratul muntaha. Itu naik ke dalam 7 nafsu, apa namanya, amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah. Kamilah, puncaknya adalah sodroh, kesadaran. Muntaha itu puncak kesadaran. Nah, ini Bapak kalau sudah sampai ke sana, pasti saya jamin hati Bapak, Ibu semuanya akan mampu mulai hilang penyakit-penyakitnya. Kalau sudah naik dalam zikirnya, ketika hati mengingat Allah, tembuskan ke dalam puad di dalam makom kesadaran, makom merasakan bahwa ini adalah titipan Allah, hati ini adalah dari Allah, lisan ini adalah Allah, lisan ini dari Allah, semuanya ini adalah titipan Allah, maka dia akan menggunakan dengan sebaik-baiknya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keenam adalah makom arifin. Makom arifin adalah orang yang sudah mampu menapaki ke dalam makom ma'rifatus asma wa sifat. Jadi zikir ini Pak, selain daripada mampu menapaki ke dalam makom ma'rifatul af'al, yaitu mengenal kepada segala perbuatan Allah, maka kita pun naik ke dalam ma'rifatul asma wa sifat, mampu menapaki, mengenal kepada semua asma-asma Allah yang 99 dan sifat-sifat Allah yang 20. Jangan banyak-banyak, saya kasih contoh saja Pak. Asma latif. Orang yang sudah mampu menapaki ke dalam asma latif yang kita zikirkan dalam setiap khotaman, ya latif, ya latif, ya latif, mananya apa? Maha lembut. Maka orang yang mampu merasakan latifnya Allah, dia akan mampu menjadikan akhlaknya seperti akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah, hatinya akan lembut, tutur katanya akan lembut, perilakunya akan lembut. Itulah orang yang sudah ma'rifat ke dalam ma'rifatul asma wa sifat. Jadi Pak, sebetulnya bisa kita lihat secara zohir Pak. Orang yang ma'rifat atau tidak bisa dilihat dari zohir. Kalau tutur katanya kasar, ucapannya mudah menyalah-nyalahkan orang lain, perilakunya buruk, mengaku ma'rifat kepada Allah, itu sebetulnya nggak ma'rifat. Karena orang yang ma'rifat kepada Allah itu akhlaknya sudah dengan akhlak Allah. Salah satunya contoh al-latif, lembut. Seperti Pangarsa Abah Anom Pak, lembut sekali. Pangarsa Abah Anom itu belum pernah menyebut nama orang, paling kadang kasep, bagir, dengan siapapun, lembut. Belum pernah menyalah-nyalahkan orang lain, belum pernah mencaci orang lain, belum pernah perilakunya buruk. Itu namanya orang betul-betul ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru satu Pak dari latif. Banyak asma itu, Ar-Rahman Rahim, kasih sayang. Maka kita pun harus memiliki sifat kasih sayang. Kalau kita masih kasar sama orang tua, masih kasar sama istri, masih galak sama anak, itu Bapak belum ma'rifat kepada Allah. Kenapa? Nggak ada Rahman Rahimnya. Jadi orang yang betul-betul ma'rifat itu menerapkan semua asma-asma Allah. Di antaranya Ar-Rahman Rahim, berkasih sayang dengan siapapun, berakhlak dengan lembut, berakhlak dengan ramah dan lain sebagainya. Itulah orang yang sudah ma'rifat ke dalam ma'rifatul asma wa sifat, yaitu sifat-sifat Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama ini semua ada di dalam diri kita. Sama ini pendengaran, basor, penglihatan, kalam, ucapan, maka semuanya dia akan gunakan dengan hal-hal yang betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan berani matanya dipakai maksiat, dia akan berani telinganya untuk dipakai maksiat, dia akan berani kalam-kalamnya bermaksiat. Itulah orang yang sudah naik ke dalam ma'rifatus sifat. Terakhir adalah orang yang mampu naik ke dalam maqam muqarrabun atau maqam muqarrabin, yaitu orang yang sudah naik ke dalam ma'rifatuz zat. Inilah makomnya para waliullah, sekelas Sultan Aulia, sekelas Pangarsa Abah Anom, sekelas Imam Ghazali, sekelas Syekh Hasan Asajili dan sebagainya. Mursyid-mursyid ini semuanya sudah naik di dalam makom ma'rifatul zat, puncak daripada makom
Mudah-mudahan kita semuanya ikhwan wal akhwat diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karamah guru mursyid kita mampu menapaki makom-makom ini, minimal kita bisa naik ke dalam makom wasilin sehingga mampu menapaki menghilangkan segala penyakit-penyakit hati, mampu hati selalu mengingat, memandang, merasakan Allah Subhanahu wa taala dalam marifatul akbar. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.